Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 204232999096, nomor PPG 2201501513415, dan nomor ujian 2020403859. Hari ini saya akan melakukan perekaman praktik mengajar untuk uji kinerja pada PPG dalam jabatan Angkatan 2. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak. Siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik Pak, alhamdulillah baik Pak. Syukur alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan absensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Satu orang pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar daringnya, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak sekalian, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi. Satu orang pimpin nyanyi. Oke. Saya Pak. Ya. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Namun sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi interaksi antar benua Asia dan benua Amerika. Baik anak-anak sekalian, sebagai pengetahuan awal, kira-kira di daerah kalian ada pasar di sekitar rumah kalian? Ada Pak, ada. Ada pasar apa di situ? Nah, sebelum kita membahas tentang materi yang kita pelajari hari ini, Bapak akan sampaikan tujuan capaian pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kita dapat menjelaskan konsep ekonomi dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi proses ekonomi dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pasar dengan benar. Yang keempat, menyebutkan konsep pasar dengan benar. Dan yang kelima, mengidentifikasi jenis pasar dengan tepat. Sebelum kita membahas tentang materi pelajaran kita hari ini, Bapak akan tampilkan satu video sebagai pengantar materi kita hari ini. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan pekerjaan.
Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapat keuntungan dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi semua kebutuhan. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, baik, itu tayangan video pengantar materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi dalam secara garis besar, tayangan pada video itu adalah menjelaskan tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumen. Dari tayangan video ini, kira-kira apa yang dapat kalian pahami dalam tayangan video tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang terdiri distribusi dan konsumen. Pada tayangan video tadi, secara umum menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini yaitu terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang atau yang membuat barang. Sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, sedangkan kegiatan konsumen adalah kegiatan yang menghabiskan nilai guna suatu barang. Setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, apa yang ingin kalian ketahui dari hasil pembahasan materi kita hari ini? Saya ingin mengetahui kegiatan ekonomi. Oke, baik. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang atau kegiatan yang menciptakan suatu barang dari barang yang belum jadi atau dari bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Seperti misalkan kios-kios kecil yang ada di sekitar rumah kalian, itu adalah bentuk dari kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi itu disebut dengan kegiatan semi langsung. Nah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau yang mengurangi nilai guna suatu barang. Seperti kita memakan roti yang jual di kios, kita memakan kita mengurangi atau menghilangkan nilai guna suatu barang.
untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan materi. Kita akan diskusi untuk membahas materi kita. Nah, sebelum pembahasan diskusi kita mulai, Bapak akan sampaikan materi pengantar terkait dengan materi kita hari ini. Berikut Bapak akan tampilkan materi dalam bentuk PowerPoint. Nah, saya berharap anak-anak sekalian untuk menyimak dan mendengar materi yang Bapak sampaikan. Gantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, peta konsep kita pada pembahasan materi kali ini yaitu ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Yang terdiri dari yang pertama konsep ekonomi, yang kedua proses ekonomi, yaitu yang terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Nah, selanjutnya adalah pasar, yang termasuk di dalamnya adalah konsep pasar dan jenis pasar. Baik, yang pertama adalah konsep ekonomi. Ekonomi itu berasal dari kata oikos, yaitu rumah tangga, dan yang kedua adalah nomos, yaitu mengatur. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan secara optimal dalam usaha mencapai kemakmuran. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah proses ekonomi. Anak-anak sekalian, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tidak akan pernah bisa lepas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, proses untuk memenuhi kebutuhan hidup ini itu yang disebut dengan proses ekonomi. Nah, proses ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas atau cara keseluruhan dari kegiatan ekonomi. Itu yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang selanjutnya adalah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi yaitu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, pelaku kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, produksi bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam meningkatkan nilai guna barang dan jasa, yaitu terdapat adanya faktor produksi, yaitu antara lain sumber alam, sumber tenaga kerja, dan yang ketiga adalah skill atau kemampuan. Nah, setelah menghimpun faktor produksi tersebut, kemudian dapat diolah menjadi barang atau jasa. Nah, untuk dipasarkan kepada konsumen yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, adanya kegiatan distribusi dapat mempercepat arus barang dari produsen, tempat produksi, kepada konsumen atau yang menikmati barang hasil produksi dari produsen. Distribusi adalah semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, pelakunya itu disebut dengan distributor. Yang selanjutnya ada 3 jenis saluran distribusi, yaitu saluran distribusi langsung, yaitu dari produsen tempat menciptakan atau yang membuat barang langsung kepada konsumen. Misalkan contoh, produsen misalnya yang menjual pisang goreng misalkan. Yang menjual pisang goreng ini itu tidak melalui perantara, tetapi langsung kepada konsumen. Konsumen yang membeli langsung
pisang goreng tadi kepada produsen atau tempat pembuat pisang goreng. Nah, yang kedua adalah saluran distribusi semi langsung. Nah, semi langsung ini yaitu dari produsen melalui perantara, setelah itu diteruskan kepada konsumen. Seperti contoh, kita hari ini menggunakan sampo misalkan, atau deterjen, Rinso mungkin, atau Daya. Nah, tempat pembuatan sampo atau deterjen tadi adalah di perusahaan besar, misalnya anggaplah seperti di Jakarta. Nah, untuk sampai barang itu dari Jakarta atau dari kota besar ke tempat kita, itu dibutuhkan perantara. Nah, perantara itu bisa berupa agen, bisa berupa penjual. Nah, agen atau perantara inilah yang akan langsung ke konsumen. Yang ketiga adalah saluran distribusi tidak langsung. Nah, saluran distribusi tidak langsung ini dari produsen ke pedagang besar, ke pedagang kecil, ke pedagang eceran, dan terakhir ke kita. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, pelaku kegiatan konsumsi ini itu dinamakan dengan konsumen. Nah, siapa konsumen? Adalah kita atau seseorang atau lembaga yang menggunakan suatu barang. Misalnya hari ini kita menggunakan buku. Buku ini diproduksi oleh perusahaan dan kita yang menggunakan buku itu disebut dengan konsumen. Selanjutnya adalah pasar. Nah, barang tadi yang diproduksi oleh produsen terus didistribusi oleh distributor harus ada pasar. Jadi pasar ini adalah tempat terjadinya interaksi antar penjual dengan pembeli. Nah, barang yang dari produsen tadi itu dibawa ke pasar. Nah, pasar ini memiliki hubungan yang erat sekali dengan kegiatan ekonomi. Nah, jadi pasar adalah tempat terjadinya interaksi antar penjual dan pembeli. Nah, konsep pasar itu ada dua, yaitu konsep pasar konkret, nyata, dan konsep pasar abstrak dan tidak nyata. Apa itu konsep pasar konkret atau nyata? Adalah konsep pasar yang tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Jadi seperti kita ke pasar membeli sayur misalkan, atau membeli baju di toko. Nah, itu adalah pasar konkret, artinya terjadi transaksi langsung. Nah, yang kedua adalah pasar abstrak tidak nyata. Ini adalah pasar yang kita membeli melalui perantara. Nah, kalau era sekarang yaitu era digital, jadi ada namanya membeli barang secara online. Jadi kita tidak langsung melakukan transaksi ketemu muka dengan penjual dan pembeli. Nah, yang ketiga adalah jenis pasar. Nah, pasar yang pertama adalah pasar barang, di mana pasar barang ini adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa. Seperti pasar rakyat, pasar tradisional, atau pasar modern, atau yang disebut dengan retail modern, atau yang disebut dengan mall. Itu adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan hasil dari produksi. Nah, pasar ini ada dua, yaitu pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Nah, pasar sumber daya atau input ini adalah pasar yang menjual alat-alat produksi tadi yang dibutuhkan oleh, seperti misalkan pasar yang menjual bahan baku pembuatan kain. Nah, bahan dasar pembuatan kain adalah karet. Bahan dasar pembuat ban roda mobil atau roda motor adalah itu dari karet. Nah, itu disebut dengan pasar sumber daya atau input. Nah, demikian penyampaian materi secara singkat sebagai pengantar diskusi kita. Nah, setelah kita melakukan diskusi nanti, kita ada tugas, yaitu kalian akan mengerjakan 5 soal ini. Nah, tugas ini kalian jawab nanti pada akhir nanti setelah selesai kita melakukan
diskusi. Nah, kelompok telah kita bagi di WhatsApp grup kemarin dan bahan diskusinya telah Bapak kirim, dan sekarang adalah tugas kita adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sebelum kita melakukan presentasi hasil diskusi, ada hal yang mau kalian tanyakan terkait materi yang Bapak sampaikan tadi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Baik. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi sudah kalian lakukan di rumah, dan kemarin telah kita membahas di WhatsApp group terkait dengan tema materi yang akan kalian diskusikan. Dan kita telah membagi menjadi 2 kelompok, dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan di rumah. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita langsung melakukan presentasi hasil diskusi kalian, dan saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu. Hasil diskusi kelompok 1, proses kegiatan mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contoh dari barang mentah adalah hasil perhutanan, kayu, dama, rotan, karet mentah, dan lainnya. Pertanian padi, jagung, dan lainnya. Serta hasil pertambangan minyak bumi, perak, batu, bara. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan, namun belum terjadi produksi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Oleh karenanya, barang setengah jadi umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan sehingga barang jadi, contohnya benang, dapat kembali diolah menjadi kain. Kain tersebut masih dapat diolah menjadi pakaian. Untuk akhirnya dapat digunakan oleh konsumen secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya. Barang jadi dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Contoh adalah bantal, karpet, selimut, dan lain sebagainya. Itu saja hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak sekalian, kelompok 1 tadi telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu tentang proses kegiatan produksi. Nah, telah dipresentasikan dengan baik oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Bayu. Nah, untuk kelompok lain yang mau menanggapi atau yang mau bertanya terkait presentasi kelompok 1, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Silakan, saya Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan. Apa saja faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan produksi? Ya, jadi pertanyaannya, apa saja faktor produksi untuk memproduksi suatu barang? Oke, kelompok 1 silakan menanggapi atau menjawab. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha. Oke. Baik, jadi tadi yang disampaikan, jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan pertanyaan kelompok 2, yaitu faktor produksi. Jadi faktor produksi itu yaitu ada 3, yaitu faktor sumber daya, yang kedua adalah faktor sumber modal, dan yang ketiga adalah skill atau kemampuan di dalam mengelola produksi. Nah, itu pertanyaan yang baik dan jawaban sudah dijawab oleh kelompok 2. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Nah, perwakilan kelompok 2 silakan sampaikan hasil diskusinya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bahan diskusi, pelaku utama kegiatan konsumsi. Hasil diskusi kami. Rumah tangga keluarga, rumah tangga umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Sehingga jenis konsumsi yang dilakukan pun banyak ragamnya. Misalnya anak membutuhkan konsumsi buku pelajaran, ayah membutuhkan konsumsi koran, dan ibu membutuhkan konsumsi majalah wanita. Dalam pemenuhan kebutuhannya, umumnya konsumsi rumah tangga disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok sebelum pemenuhannya kebutuhan lainnya. Penyesuaian konsumsi dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. 3. Menghindari kegiatan konsumtif yang tidak perlu. Pemerintah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya, pemerintah melakukan pengadaan perumahan murah bagi pegawai negeri sipil. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsumsi-konsumsi lain yang menunjang kegiatan masyarakat dengan menyediakan sarana dan sarana publik. Misalnya, pemerintah melakukan impor pembelian daging sapi dari luar negeri untuk mencegah naiknya harga daging secara terus-menerus. Industri atau perusahaan. Perusahaan atau industri melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku, kebutuhan karyawan, kebutuhan lokasi pabrik, kebutuhan mesin, dan peralatan lainnya. Selain itu, perusahaan misalnya membutuhkan alat tulis kantor dan sistem-sistem tertentu guna menunjang kegiatan produksi yang akan dilaksanakan. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi secara umum tadi telah dijelaskan bahwa pelaku utama kegiatan konsumsi ada 3. Yang pertama adalah pelaku utama rumah tangga. Yang kedua adalah rumah tangga pemerintah. Nah, barang konsumsi rumah tangga dengan pemerintah itu berbeda. Kebutuhannya pun berbeda. Anak-anak, setelah anak-anak melakukan presentasi hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, sekarang kita akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil presentasi atau hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, bahwa kelompok 1 membahas tentang proses kegiatan produksi. Yaitu proses kegiatan produksi ini yaitu proses kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, pelaku utama kegiatan konsumsi yaitu rumah tangga pemerintah dan rumah tangga perusahaan. Baik, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait tentang pembahasan hari ini? Apa hubungan produksi dan pasar? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Apa hubungan antara produksi dengan pasar? Hubungan antara kegiatan produksi dengan pasar. Jadi produksi atau produsen adalah yang menciptakan atau yang menambah nilai guna suatu barang. Nah, produsen dia menciptakan satu barang. Setelah barang itu dibuat atau dimodifikasi atau ditambah nilai gunanya, nah untuk memasarkan barang hasil produksinya makanya dibutuhkan pasar.
Misalkan contoh begini, kita melaut, hasil nelayan kita menangkap cumi, memancing ikan. Nah setelah itu hasil pancingan kita atau hasil tangkapan kita, hasil cumi yang tangkapan itu, kita harus membawa ke pasar. Nah di pasar itu adalah tempat untuk memasarkan atau tempat untuk menjual hasil produksi dari produsen itu. Hubungan antara pasar dengan produksi itu adalah produksi menciptakan barang dan pasar adalah tempat menjual barang atau tempat diperjualbelikan barang hasil produksi. Sebagai bahan penguat, mengukur aktivitas belajar kita hari ini, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal ini. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, nanti hasilnya kalian anak-anak kirim ke pribadi. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita kali ini, apakah menyenangkan buat kita? Menyenangkan. Terima kasih. Apakah materi yang saya sampaikan terdengar jelas oleh kalian? Iya, Jelas. Apakah metode diskusi yang kita lakukan cukup bagus untuk kalian? bagus Pak. Alhamdulillah. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita akhiri, Bapak ingin sampaikan bahwa pada era pandemi ini, virus corona yang selalu mengancam kita dimanapun kita berada, kita perlu menjaga diri kita sendiri, menjaga orang di sekitar kita, dan menjaga keluarga kita. Tetap menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebersihan. Anak-anak sekalian, demikian pembahasan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kita semua. Dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.